Terima kasih ya Tuhan, di tahun yang baru ini kami menginjakkan kaki kami di hari yang ke-19. Bersyukur untuk anugerah, bersyukur untuk pertolongan, belas kasihan yang terus Tuhan nyatakan buat kami. Dan bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami di tahun yang baru ini. Agar kiranya kami tidak melakukan agenda kami semata-mata untuk memuaskan kami, kesenangan kami. Tapi kami mengingat ada agenda Allah, ada misi Allah yang perlu dikerjakan sedini mungkin. Karena kami tidak tahu waktu kami sampai berapa lama. Dan biarlah sungguh Engkau menolong hamba-Mu yang lemah ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus mulai yang bekerja. Terima kasih ya Tuhan, Kau mampukan kami semua termasuk hamba-Mu untuk boleh mendengarkan, merenungkan dan melakukannya hari lepas hari. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Damai di hati? Ada sukacita hari ini? Atau jangan-jangan cuaca mempengaruhi hati kita? Gloomy gitu ya. Saudara, memasuki hari ke-19 kita diingatkan kembali akan firman Tuhan yang terus memberikan kita warning gitu ya. Tahun baru, sudahkah mendoakan satu jiwa yang baru lagi untuk dibawa kepada Tuhan. Saudara, dalam gaya hidup sekuler saja ada pergeseran ya. Kalau yang lalu ya kita mengenal dengan istilah YOLO gitu ya. Apa sih YOLO itu? You only live once. Kamu hanya hidup sekali. Puaskanlah dirimu. Ada baju branded terkini baru keluar. Wah, war, cepet cari gitu ya. Untuk reward, self reward. Karena aku hidup hanya sekali, aku ingin memuaskan diriku. Tetapi indah ya, ada pergeseran gaya hidup ke Yono. Siapa tuh Yono teman kita? Yono, you only need one. Ini dicetuskan oleh para muda-mudi Korea Selatan. Ketika mereka melihat inflasi ekonomi yang begitu drastis. Ketika mereka melihat lingkungan sekitar ada banyak sampah. Perempuan-perempuan ini biasanya ya, baju. Kalau somo Natal warna merah, aduh kita enggak punya baju warna merah. Terus kemudian suami buka itu lemari. Tret. Kenapa? Satu lusin warna merah. Saudara, seringkali kita enggak pernah puas dengan satu baju saja. Kita harus punya 2, 3, 4 kalau boleh setengah lusin lah ya. Minimal. Saudara, you only need one. Ya, memang sih tidak jelek-jelek banget sih YOLO ini ya. YOLO itu adalah gaya hidup yang mengutamakan pengalaman. Dalam masa ini ada anak-anak muda yang dulunya maju mundur untuk ber-entrepreneurship gitu ya, berusaha. Tetapi peluang COVID membuat mereka berani karena wah you only, aku hanya hidup sekali, aku harus berani, aku harus berusaha. Dan akhirnya berhasil, benar. Ada hal yang positif, tetapi di balik itu ada lebih banyak yang negatif. Mengejar kesenangan sesaat tanpa memikirkan masa depan. Yang penting aku punya uang sekarang, aku pengen beli apapun, aku mau senang, have fun with my life. Terjadi konsumtif, kita impulsif, kita hedonis, fear of missing out. Kita paling takut, aduh nanti kalau cewek-cewek punya pelembab ini itu lebih bagus, lebih glowing. Aduh kalau aku nggak punya, aku ketinggalan zaman gitu ya. Tetapi kita beralih ke Yono, pergeseran yang lebih baik yaitu gaya hidup yang minimalis, lebih simple. Baju putih 1, merah 1, kuning 1 gitu ya. 1 aja deh cukup. Fokus kepada kebutuhan esensial dan yang berlanjut. Jadi gak mikir satu barang cuma untuk hari ini. Jadi mungkin kalau cewek-cewek mulai mikir, baju-baju yang modelnya klasik yang tahan lama. Gak ngikutin kan ada yang ada model begini begitu, cari aja baju-baju yang kira-kira lama tuh modelnya. Memilih kualitas daripada kuantitas. Oke, saya akan mengeluarkan baju ini lebih mahal atau barang ini lebih mahal.
Tetapi saya cuma pakai satu. Saudara, handphone saya itu paling lama saya pakai 8 tahun. Wah, sampai suami saya bilang, aduh kamu kasihan banget, gantilah gitu ya. Dia yang paling seneng gadget gitu. Saya bilang, aduh saya sudah jadi ibu-ibu rumah tangga, yang penting bisa fotoin anak saya udah cukup gitu ya. WA juga sekarang gak terlalu gimana. Tetapi oke, kita boleh beli gadget dengan harga yang mahal, tetapi mari gunakan itu dengan jangka yang panjang. Dengan kualitas yang baik, kita bisa menggunakan dengan jangka yang lebih panjang. Sadar akan lingkungan hidup. Kondisi kita dengan sampah di mana-mana, sampah pakaian, sampah barang-barang. Kemarin untuk tahun baru saja, ada jutaan ton-tonan sampah yang mengerikan yang harus dibereskan. Kita harus cermat dalam pengeluaran. Ingat kondisi inflasi ya. Bagaimana sebagai anak muda kita boleh hidup bergeser ke gaya hidup yang jauh lebih baik. Saudara, dunia sekuler saja mengajarkan kita bagaimana kita hidup jauh lebih bijak, jauh lebih baik. Bagaimana dengan gaya hidup seorang Kristen? The Christian lifestyle. Bagaimana gaya hidup kita sebagai orang percaya hari ini? Sudahkah itu mengalami pergeseran yang jauh lebih baik? Bukan ada perubahan atau perbedaan tadi seperti Yolo dan Yono. Sama prinsipnya. Tetapi dengan kondisi zaman yang berbeda mungkin cara kita menghidupi dan memaknainya agak sedikit berbeda. Apa sih dalam kehidupan gaya hidup seorang Kristen? Seperti misi yang terus digaung-gaungkan di gereja kita. Kita belajar untuk terus mengasihi Allah. Bukan diri kita sendiri yang utama. Kita diajak untuk melayani sesama. Dan bahkan yang terakhir, yang kita akan bahas sebentar lagi adalah menjangkau yang terhilang. Mari kita baca Lukas pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil. Saya harap teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayatnya yang genap. Sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan mulai, Lukas 15 ayatnya yang pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ya, saudara, kita dalam gaya hidup seorang Kristen yang setiap waktunya kita terus diajarkan untuk mengasihi Allah, melayani sesama dan menjangkau yang terhilang. Tetapi poin yang ketiga ini seringkali kita lewati. Kita seringkali abaikan. Saudara, kenapa sih sebagai orang percaya kita punya gaya hidup untuk menjangkau yang terhilang? Kenapa? Ya, karena
Walaupun cuma satu, ada satu domba yang hilang, ada satu dirham yang hilang. Tetapi dalam perikop ini Tuhan ingin mengatakan, yang satu itu yang berharga. Yang satu itu yang berharga. Sehingga 99 yang lainnya ditaruh di dalam kandang dan dia kemudian mencari yang satu itu. Domba adalah binatang yang bodoh. Jelas dia gak akan bisa kembali lagi sendiri tanpa pertolongan dari sang gembala itu. Saudara, Yesaya 43 ayat 4a mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, itu hanya sebuah perumpamaan tetapi begitu dalam. Yang satu itu yang berharga. Saudara, hari ini sudahkah kita menganggap orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang berharga? Sehingga ketika kita melihat dia, bisakah kita merasa iba ketika dia mulai menyalakan sesuatu dan menggoyang-goyang dan mendoakannya dengan cara-cara tertentu? Bisakah kemudian kita iba, ada rekan kita, dia begitu baik sebenarnya, tetapi dia belum mengenal Tuhan. Adakah kita menganggap temanku ini adalah pribadi yang berharga? Saudara, kenapa kita perlu menjangkau yang terhilang? Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan bukan untuk kekeliruan. Kalaupun mungkin anak-anak muda sempat mendengar tidak sengaja terbersit. Orang tuanya bilang, kamu tuh anak hasil kebobolan. Aku tidak pernah merencanakan kamu. Kamu tuh kebobolan. Saudara, betapa hancur hati itu. Tapi itu bagi orang tuamu, bagi mereka. Bagi Tuhan tidak ada istilah kebobolan. Engkau dan saya diciptakan bukan untuk kekeliruan. Dia punya rencana buat engkau dan saya. Sebab engkau berharga di matanya. Setiap jiwa begitu berharga sehingga gembala itu perlu pergi meneliti daerah tebing-tebing. Dia mencari secara detail domba itu. Dirham itu begitu berharga. Sehingga seorang perempuan itu harus menyapu dengan begitu cermat sampai dia menemukan yang satu itu. Bukan berarti dia kekurangan uang. Tetapi ada efek kehilangan satu yang berharga. Itu yang perlu dicari. Saudara, boleh kita bilang sebelah kanan sebelah kiri kita, engkau berharga. Kita seneng ya dibilang berharga ya. Tetapi pernah gak kita bilang orang yang belum mengenal Tuhan, kita juga bilang dalam hati, mereka berharga buat Tuhan. Kita senang dibilang kita berharga. Tapi adakah kita tergerak ketika kita melihat mereka pun juga adalah pribadi yang berharga bagi Allah. Sehingga aku dipakai menjadi alat untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka yang berharga itu. Saudara, lalu ketika kita belajar tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, sebenarnya siapakah? Gitu ya. Di sini bisa ditujukan bagi keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Saya melihat ada beberapa yang di sini sudah rajin masuk gereja tetapi orang tuanya belum mengenal Tuhan. Atau ama akongnya belum di dalam Tuhan. Ada juga kita punya teman lama kita atau di tempat yang baru atau rekan bisnis kita. Dialah domba dan dirham yang hilang itu. Dan dialah orang yang berharga itu. Sudahkah kita melihat sisi keberhargaan yang terhilang itu? Mungkin juga tetangga kita, teman kos kita, mungkin juga pegawai kita, ada suster, ada mbak rumah tangga,
pegawai di toko kita, pegawai di perusahaan kita. Karena dengan kondisi banyaknya orang Jawa yang masuk ke tempat kita tentu akan semakin banyak orang yang belum mengenal Tuhan, bukan? Kita nggak perlu mikirin jauh-jauh di sana, aduh kesian orang di sana belum mengenal Tuhan, aduh kesian kita nggak bisa pergi ke sana untuk mengabarkan Injil. Saudara, orang-orang yang terhilang itu ada di sekitar kita. Bahkan siapapun yang kita jumpai. Saya naik pesawat dari Surabaya, dari Manado ke Surabaya 2,5 jam. Bawa anak saya. Saya sengaja bikin anak saya itu lari-lari di bandara karena energinya luar biasa. Ketika naik pesawat dia tidur pulas 2,5 jam. Di sebelah saya ada seorang AIAI Surabaya. Dia punya anak di Manado, dia hanya berlibur sebentar, kemudian dia kembali ke Surabaya. Momen yang sangat ajaib dalam 2,5 jam itu. Orang bisa memilih untuk melakukannya tidur, orang bisa memilih untuk melihat game, atau menonton Netflix yang sudah diunduh. Tapi kesempatan tidak datang kembali. Orang yang baru saja kita temui. AI itu nanya sama saya, sudah berapa umur anaknya, noninya? Oh ini 1,5 tahun. Ih, lucu ya nyempluk gitu ya. Nyempluk itu poco-poco kalau orang Manado bilang. Badannya nyenengin, iya. Sehat, kuat minum ASI gitu ya saya bilang. Terus ini anak yang keberapa? Anak yang pertama, saya nunggu 10 tahun. Wah ajaib ya, hoki ya kamu. Wah saya udah mulai ngerti nih. Kalau ada istilah hoki ya, kita mendengarkan dari saudara kita seberang sana gitu ya. Kemudian disitulah saya mulai masuk, memang anak ini anak hoki. Tuhan kasih di 10 tahun. Tetapi yang jauh lebih membuat saya hoki, bukan hanya kehadiran anak ini yang sementara. Tapi saya punya hidup yang kekal. AI mau saya ceritain sebentar aja. Saudara, bertemu dengan seseorang yang saya mungkin gak kenal tapi dia ramah. Dia menceritakan sesuatu, dia tertarik. Dan kemudian kita bisa saja menggunakan waktu itu untuk masuk pelan-pelan. Dan bahkan siapa domba dan dirham yang terhilang itu? Jangan-jangan bukan orang yang di luar sana. Tetapi slide saya yang sebelumnya, bisa jadi orang itu adalah saya sendiri. Kita yang setiap minggunya pergi ke gereja, kita yang tahu firman Tuhan, kita yang terus membaca firman, berdoa, tetapi kita belum sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita masih memikirkan masa depan kita, aduh tahun 2025 gimana usahaku, gimana. Semua pikiran kita berpusat di dunia ini. Itu sebuah tanda orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia melakukan dosa, saya hamba Tuhan juga tergoda. Selama kita masih manusia, daging dicubit masih sakit, kita masih melakukan dosa. Tetapi bedanya adalah ketika engkau sudah di dalam Tuhan, merasakan kasih penebusannya, engkau digodai, engkau dicobai, tapi engkau tidak menikmati dosa itu. Tetapi engkau selalu merasa resah, Tuhan kenapa aku tergoda terus untuk melakukan hal ini. Tetapi orang yang belum mengenal Tuhan, sangat menikmati dosanya. Datang ke gereja hari Minggu, datang. Tetapi perselingkuhan tetap terjadi. Penyelewengan di kantor tetap terada. KDRT kepada istri dan anak-anak terjadi. Mama yang begitu kejam terhadap anak tanpa ampun itu terjadi. Saudara, hati-hati. Mari kita memeriksa diri kita. Sebelum kita keluar dan menjangkau yang terhilang. Jangan-jangan saya belum sungguh-sungguh menerima Tuhan itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Karena mustahil saudara. Mustahil orang yang masih baperan, orang yang masih egosentris, orang yang masih memikirkan diri sendiri kemudian dia keluar dan menjangkau orang. Mustahil. Tidak akan dia bergerak ke depan. Karena dia masih sibuk dengan dirinya sendiri.
dia masih menikmati dosa-dosanya, tentu dia gak akan kepikiran untuk menjangkau orang. Saudara, bagaimana dengan ahli Taurat dan Farisi saat itu? Lukas 15 ayat 2 mencatat, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, mereka yang dianggap saleh, mereka yang dianggap kudus, mereka yang suci. Justru mereka lah yang merasa jijik dekat dengan para pendosa. Mereka merasa diri mereka itu paling benar. Sehingga ketika Yesus mengajak dan duduk bersama dengan pendosa, mereka bersungut-sungut. Saudara, bukan sikap seperti itu orang yang sudah menerima kasih dan anugerah Tuhan. Dia akan selalu menganggap berharga setiap orang yang dia jumpai, bahkan seorang pendosa sekalipun. Sehingga tentu orang seperti mereka tidak perlu pertobatan. Lukas 15 ayat 7b mengatakan, lebih daripada sukacita. Tadi ketika satu domba itu ditemukan, begitu ya. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kira-kira siapa yang Yesus sedang sindir? Siapa? Orang-orang ini. Yesus mengatakan yang satu ini berharga, lebih berharga daripada kamu orang-orang yang sok rohani. Kamu orang-orang yang sok saleh. Tetapi kamu tidak mengasihi jiwa-jiwa. Karena mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga buat Tuhan. Saudara, jangan-jangan hari ini kita pun mengalami sombong rohani. Padahal kita belum sungguh-sungguh mengalami kuasa kasih-Nya. Saudara, atau bahkan kita yang hari ini malu dengan segala dosa dan kejijikan kita. Kita malu datang kepada Tuhan, aduh gimana nanti kalau Tuhan tidak mau menerima aku. Aduh gimana nanti ketika aku datang kepada Tuhan, Dia tidak. Saudara, seperti gaya hidup sekarang, you only need one. Christ is enough for me. Christ is enough for you. Ketika engkau hari ini merasa aku terhilang, aku tersesat, sudah terlalu banyak dosa yang aku tidak tahu. Hidupku ini seperti benang kusut. Yang aku sudah gak tahu mau membereskannya dari mana. Lalu mau jadi seperti apa aku gak tahu. Tapi satu yang saya beritakan bagi setiap kita. Jangan tunggu-tunggu lagi. Datang sekarang kepada Tuhan. Engkau hanya butuh satu pribadi yang menerima engkau tanpa menghakimi engkau. Engkau butuh satu pribadi yang terus 24 jam non-stop. Ketika engkau menangis, ketika engkau galau, engkau dapat datang kepadanya. Bahkan ketika orang tua yang harusnya menjaga anak-anak, tapi mereka bahkan menjadi pembuli anak-anak mereka, engkau bisa datang kepada Kristus. Dan katakan, Tuhan, Engkau satu-satunya yang aku perlukan. Aku domba yang hilang itu, Tuhan. Aku dirham yang hilang itu. Aku malu, teman-temanku hidupnya baik, tetapi hidupku kacau balau Tuhan. Aku gak tahu mau ngomong sama siapa. Tapi Engkau satu-satunya pribadi yang mau menggendong aku. Seperti ketika Engkau menemukan domba yang hilang itu. Engkau kembali menggendong aku di pundakmu dengan sukacita. Saudara, hari ini terimalah tawarannya. Ketika engkau masih merasa bahwa engkaulah domba dan dirham yang hilang itu. Datanglah kepada Tuhan. Terimalah kasih-Nya. Alami kuasa-Nya. Sehingga engkau mengalami perubahan hidup. Saudara, 2025. 19 hari telah berlalu. Termasuk hari ini ya.
Mau sampai berapa lama lagi kita membiarkan hidup kita seperti itu? Mari kita menerima kasih-Nya. Kita menerima kuasa-Nya. Sama seperti klip ini. Maukah kita hari ini datang sebagai domba dan dirham yang hilang. Untuk boleh menghidupi kasih-Nya yang begitu besar. Dan ketika kita telah punya kasih yang besar itu seperti anak tadi. Dia tidak puas untuk dirinya sendiri. Dia menjangkau banyak orang sehingga banyak orang yang mengalami kasih itu. Dan mengalami pemulihan. Saudara Edmund Burke, dia mengatakan semua yang dibutuhkan supaya kejahatan menang adalah bahwa orang-orang yang baik tidak melakukan apa-apa. Saudara, ketika kita mendapatkan kasih Tuhan yang besar, ketika kita menerima Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kemudian sikap hidup kita tidak seperti ini. Maka akan terjadi kejahatan yang besar karena kita sebagai orang percaya hanya duduk diam saja. Tidak melakukan apa-apa. Hari ini bagi engkau dan saya yang sungguh telah menerima kasih Kristus, sudahkah kita berusaha? Gimana sih caranya gitu ya? Yang simple-simple aja deh, jangan yang susah-susah. Oke, ada 3B yang kita perlu pelajari. Yang pertama, kita berdoa. Jangan kita terburu-buru, oh pokoknya tahun ini 1 jiwa, tahun ini 1 jiwa. Sehingga cepat-cepat ke rumahnya, hubungi DM dan lain sebagainya. Tidak. Pertama kita berdoa, dulu kita minta hikmat dan pimpinan Tuhan. Kita minta kepekaan Tuhan. Tahun ini aku mau deketin siapa ya? Siapa yang Tuhan tanamkan dan membuat aku gelisah sehingga aku mau datang kepadanya. Aku mau mendoakan dia, aku ingin memberitakan bagi dia. Yang kedua, yang kedua adalah kita berelasi. Bukan relasi yang basa-basi, namamu siapa Bima ya? Wah udah kenal kan kamu jemaat sini kan gitu ya. Bukan cuma basa-basi, tapi kita tahu dia suka apa. Kita cari tahu ulang tahunnya kapan. Kita mau kasih surprise kecil-kecilan. Bahkan kita mau menjadi teman bagi dia di saat suka. Terlebih di saat dia mengalami pergumulan. Di masa-masa orang sedang berduka dan sedang terluka. Disitulah momen yang membuat orang membuka hatinya sangat lebar. Untuk menerima kasih Kristus itu. Dan ketika tiba waktunya, B yang ketiga, cari waktu yang tepat. Kita memberitakan Injil. Jangan kita udah puas, yang penting kan saya sudah doain, udah kok. Saya udah berelasi, saya kasih hadiah, dia ulang tahun, saya doain dia. Belum selesai sampai di situ saudara. Pengabaran Injil harus diberitakan secara jelas. Yaitu lewat mulut kita. Kita menceritakan betapa Kristus Yohanes 3 ayat 16 gitu ya. Mulai dari 1 ayat saja. Kita sampaikan, kita ceritain Tuhan sayang kamu. Di tengah-tengah dunia yang chaos, yang retak ini. Satu pribadi masih mengasihi engkau. Siapa dia? Kita masuk lagi. Datang lagi dan ceritakan kepada dia. Dan ketika kita sudah masuk ke 3 hal ini. Tetapi kok mental. Ingat, jangan kita baper. Tambahan B yang keempat. No baper klub ya. Ketika kita sudah melakukannya dan seolah-olah orang itu tidak menerima kita atau dia bahkan mencuekkan kita atau ternyata dia dekat sama aku cuma beritain firman Tuhan. Jangan kecil hati. Hasilnya bukan tergantung kepada dia. Tapi hasilnya tergantung kepada siapa? Roh Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk meneruskan ingin terima Tuhan atau tidak. Roh Kudus yang menggelisahkan hatinya. Dia gak bisa tidur, oh kenapa temanku tuh bercerita seperti itu. Aku penasaran, aku kepengen tapi aku gengsi. Aku malu kalau tanya sama dia. Tapi ingat, ketika kita sudah baper, kebawa perasaan, kita sudah gak mau lagi bawakan firman. Ada pribadi yang senang, siapa? Iblis, yes, dia baru tanding 1 kali udah KO. Saudara hati-hati, no baper klub. Ketika
sepertinya buat kita, ya dia masih belum. Jangan menyerah. Ada masih banyak jiwa-jiwa yang lain yang bisa kita datangi. Berdoa kembali, berelasi kembali, dan memberitakannya kembali. Boleh bilang sebelah kanan sebelah kiri, no baper ya. No baper ya. Semangat menginjili. Semangat menginjili. Karena firman Tuhan berkata, Roma 10 ayat 15. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tahun baru ini, mari proyek kita bersama. 1 jiwa baru. Itu minim ya saudara. Kalau lebih, betapa malaikat di surga jauh bersorak-sorai. 1 orang bersuka cita. Apalagi kalau kita bersama-sama bekerja. Bukan hanya saya tapi engkau 1 orang mencari 1. Lihat di balkon bisa penuh. Semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Semakin banyak orang dimenangkan. Mari kita bersama-sama bekerja. Karena kita tahu setiap jiwa berharga bagi Dia. Dan kita adalah pembawa berita kabar baik. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami, di tengah-tengah kami lebih fokus ingin mengerjakan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami sempat lupa ada tugas mulia amanat agung Yesus Kristus yang kami abaikan. Agenda utama menjadi agenda sampingan karena kami lebih memilih yang menyenangkan hati kami, yang lebih memuaskan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami senang dianggap Tuhan sebagai pribadi yang berharga. Tapi kami lupa bahwa orang teman-teman kami di sekitar kami, mereka pun berharga di mata Tuhan. Tapi kami acuh, kami tidak peduli. Kami lupa dengan panggilan Tuhan yang mulia ini. Kami sibuk dengan aktivitas-aktivitas kami. Kami sibuk dengan apa hal yang menjadi kesibukan kami tahun ini, kami mau ini, itu dan lain sebagainya. Kami lupa yang terutama untuk menyampaikan kasih Kristus. Tidak peduli hasilnya apa, karena itu bukan bagian kami Tuhan. Kami cuma alat. Hasilnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah yang penuh kuasa. Tapi biarlah kami ini yang lemah ini, kami boleh terus dipakai menjadi alat Tuhan. Tidak peduli di tempat kerja kami, tidak peduli di keluarga kami, tidak peduli di dalam kampus kami. Bahkan ketika kami melakukan perjalanan yang membutuhkan waktu berjam-jam, kami tidak menggunakannya untuk kesenangan kami sendiri. Tapi kami mulai melihat 1 jiwa yang berharga di sekitar kami. Dia tidak jauh dari kami. Tuhan seringkali memberikan kepada kami di depan mata kami sendiri. Tapi kami abai, kami acuh. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kuduskan dan layakkan kami kembali, supaya kami menghidupi amanat agung Tuhan. Mengabarkan Injil, karena 1 jiwa begitu berharga. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, ketika kami tergoda untuk melakukan agenda kami dan memuaskan diri kami. Tegur kami, ingatkan kami. Sehingga kami boleh berjalan di track yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan, sertai kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.